Halo semua, balik lagi. Akhirnya McD baru menu baru nih. Ini spesial Jepang punya gitu. Kalau kalian udah lihat di ininya, sosial medianya pasti udah tahu iklannya ya. Itu ada yang beef yakiniku, terus spicy yakiniku juga, sama yang fish yakiniku. Ini harganya. Ini yang paket ya, belinya 60.000 udah sama ini, sama kentangnya si yang apa tadi namanya ya. Terus minumannya Sakura Fish. Sementara tadi kalau untuk es krimnya dia harganya 15.500 buat yang si Hojicha, McFlurry Oreo sama Black Meringue. Kalau es krimnya sendiri lumayan bagus ya. Es krimnya ini beli tadi lumayan jalan lumayan lama, macet-macetan, masih bagus. Nggak gampang langsung melted gitu guys. Ini yang Black Meringue. Sebelum kita cobain itu, cobain yang ini dulu kali ya. Apa rasanya ya? Bagus juga sih ini. Cuma kalau kayak sami-sami udah agak melted sih. Paling cobain yang meringue itu. Meringuenya sih nggak garing ya, kayak gini tampilannya guys. Ini harus fokus. Meringuenya dia nggak terlalu yang berasa banget sih, mungkin charcoal kali ya blacknya ya. Dan yang ini Sakura Fish tadi udah minta less ice, jadi nggak melted banyak. Tampilan warnanya lumayan bagus, pink. Dan ini nggak tahu sih bawahnya itu kayak ada ini ya, kayak ada bubble gitu, nggak terlalu berasa sakuranya sih, tapi rasanya kalau kalian minum kalau udah agak banyak dia baru berasa rasanya. Terus kalau ini biasa lah ya, Choco Pie buat dessertnya, sengaja beli tadi. Nah ini dia, ini yang si beef yakiniku. Ada 3 macam dia sih ya, dia sebenarnya ada beef, chicken sama yang fish. Karena yang chicken itu max spicy dan tadi beli pas jam 11-an jadi baru buka. Jadi karena dia pasti baru buka, biasanya digorengnya asal cepat aja jadi melted minyak itu, jadi cobain yang si beef aja karena betul harus memang beef ya. Dan yang ini kentangnya sendiri, kalau tampilan sih menarik ya. Rotinya bannya itu burger bannya bagus, ada black sesame gini, wijen hitam dan cukup moist. Tapi kalau untuk tinggi nggak seberapa tinggi banget ya. Ini singkirin dulu. Kentangnya sendiri, sebenarnya kentangnya pasti cuma pakai nori doang. Aduh udah penyok karena sadis banget ternyata. Dan ternyata kentangnya dia bungkusnya asal doang, cuma tutup gini doang. Wah, mana norinya ya? Hampir nggak ada norinya, langsung chili doang. Katanya pakai seaweed kan, nggak ada, cuma kasih chili aja udah. Aneh. Nanti rasanya nggak jauh beda lah. Kalau untuk yang fries ini harusnya dikasih ini juga ya, rapi juga. Kentangnya udah agak dingin, cepet dingin nih kalau kentangnya McD ya. Bumbunya ini pasti nggak jauh beda sama si bumbu burgernya pasti, karena ini kayak yakiniku saus gitu. Kalau kalian beli satuan, mending kalian beli paket langsungnya sama minum sama burger daripada kalau kalian beli satuan kayak gini, karena kurang worth it sih guys. Kentangnya sedikit dan nggak terlalu ini banget. Oke, ini lebih ke penasaran sama si burgernya itu gimana rasanya ya. Ini belepotan ya kadang kalau McD itu, karena mereka mengincar kecepatan ya. Dan ini makannya gimana nih, soalnya ini berantakan kemana-mana sausnya guys. Ini tamago, dia pakai telur lumayan tebel loh ternyata. Nah ini kirain rotinya tadi, ternyata ini tamagonya tebel juga guys, tapi nggak sampai satu burgernya juga sih. Nah ini dia, ini agak belepotan. Ini gimana makannya, ada norinya juga. Nah ini dia norinya, lumayan bagus norinya, tapi bentuknya jangan harap seperti iklan. Kalau di iklan kayaknya ada coleslawnya gitu ya, warna ungu, tapi nggak ada, cuma wortel sama apa ini polos aja. Langsung coba ya guys. Oh ada coleslawnya, cuma dia ngumpet.
Nih. Nah itu ungu nggak banyak ternyata. Kalau untuk rotinya sendiri dia bagus karena dia moist dan empuk, lembutnya bagus. Dia burger putih sih, roti putih ya beda, nggak kayak roti yang lain. Ini hampir kayak lebih ke roti biasa buat makan coklat pun enak, hampir kayak bakpao. Kalau kalian makan bakpao polosannya gitu kayak gini guys, lembutnya. Kasih wijen, cuma wijennya nggak sebanyak banget, lumayan lah, tapi dimakannya nggak gitu nendang ya kalau dimakan langsung kayak gini. Ini jadi ciri khas McD banget ya, roti, daging, sama telur. Bisa kalian bandingin sendiri tebalan mana paling tebal. Telur meskipun diameternya nggak segede roti ya, roti paling atas tebal banget, roti paling bawah bisa dilihat yang keplek-keplek ini. Bumbunya sendiri, ini ada bumbu yang gitu, bumbu yang turun ke bawah, nggak terlalu kayak Jepang banget. Nggak tahu ya kalau asli Jepangnya gimana, teriyaki dia, teriyaki atau yakiniku ya. Bentar guys, tadi itu namanya yakiniku. Kalau yakiniku asli nggak tahu di Jepang kayak gimana rasanya. Tapi ini sausnya cukup berani ya. Tapi tergantung store biasanya kalau McD. Ada yang bumbunya berani, ada yang isiannya lebih banyak, ada juga yang dia lebih banyak sayurannya. Tergantung store, beda-beda. Kalau ini kan ada dari yang store lumayan baru, dia berani bumbu. Nah, ini baru kelihatan coleslawnya atau yang apa ya, yang buat salad itu kol ungu ya. Ini baru kelihatan sedikit, cuma nggak sampai sebanyak kayak di gambar iklannya ya. Gambar iklannya belepotan kemana-mana, banyak banget. Tapi dia kasih norinya nggak banyak banget. Ini cuma paling berapa lembar ya, jadi nggak gitu berasa. Pas kena kegigit dagingnya pun kecampur nggak berasa. Bayangin kalau di McSpicy yang daging ayamnya lebih tebal dada tanpa telur ya, dan kulitnya tebal garing gitu, itu rasanya terlalu beradu sih. Sementara dia nggak pedas McSpicy-nya kan. Sayangnya McD itu dia nggak kayak Burger King. Dia punya daging sapinya itu, beefnya nggak di grill lagi kayak di Burger King. Jadi nggak sangat kalian beli Burger King ya. Kalau kalian beli Burger King, Wang Gupar atau cheeseburger yang biasa pun selalu hangat karena dia di grill dulu gitu dagingnya. Mungkin maksudnya dikasih garpu buat biar kalau makan ada sisaan kayak gini bisa langsung tusuk deh. Ini langsung ya guys. Nah, tapi tumben loh telurnya tebal, tergantung tempatnya kayak gini. Ini beruntung banget. Si sausnya ini nyatu. Kalau untuk beef lumayan masuk, tapi kalau untuk yang fish atau itu kurang tahu ya. Tapi lebih pas saya ke sapi, karena memang yakiniku biasanya sapi ya. Dan dia sayurnya lumayan sih lah, dapat wortel tanpa pickle ya kalau yang kayak gini. Tapi Burger McD hanya nyari semua tanpa pickle deh. Ini nggak seberapa gede ternyata buat ukurannya sendiri. Oke, ini satu. Sekarang mau cuci tangan dulu dan lanjut ke es krimnya guys. Mana rasanya? Lanjut lagi guys.
Oke guys, udah selesai bersih-bersih, ya nggak bersih-bersih amat ya. Selesai cukup lengket, jadi ini kita langsung ke minumannya dulu. Rasanya sih nggak manisnya kayak gimana ya, lebih kayak tetap ini kayak soda polos ya, kayak Sprite gitu. Ada sedikit bau-bau sakuranya sih memang. Kayak kalian gimana ya, kalian ke ruangan yang wanginya cukup nyengat, semprotan AC gitu, baunya kayak gitu kalau pas masuk mulut. Dan kalau kena bagian yang bubble-bubble ini, nggak tahu nih sakura apanya, ini sakura fishnya mungkin atau apa ini. Pas kegigit krek ada baunya lumayan pecah. Dia kayak jelly gitu sih. Oke, sekarang lanjut aja sebelum es krimnya melted semua. Lanjut ke si McFlurry. Ayo, ini yang si McFlurry-nya. Yang satu black hojicha, black meringue, yang satu Oreo. Sebenarnya kalau yang Oreo sih rasanya udah basicnya si McD ya. Sekarang urusannya unik, sudah pakai kertas, nggak pakai yang ini ya. Ini pakai paper cup. Ini Oreo-nya lumayan berani, lumayan banyak. Ini udah agak melted ya, jadi kecampur. Serbuk Oreo-nya untuk rasa hojicha-nya sih harusnya berasa ya. Yang ini lumayan balance sih dia, hojicha sama Oreo-nya. Karena dia udah melted, dia udah lumayan nyatu, dia tinggal aduk aja langsung gampang banget. Dia es krimnya tuh lebih kayak moist, tapi nggak yang gampang melted jadi air juga sih, dia tetap masih dinginnya. Dinginnya masih tetap terjaga meskipun dia udah gampang dimakan jadinya, tapi dia es krim bagus. Lumayan balance yang pakai Oreo. Hojichanya ini bagus, nggak terlalu berasa maksa banget sih ya. Kita lanjut ke si ini guys, yang black meringue nya sedikit sih sebenarnya, nggak banyak amat, di atas doang, nggak sampai ke bawah diadukin ya. Tapi yang ini es krimnya masih agak keras nih, bagus. Udah bareng kan belinya ya. Meringue nya dia gampang lembek sih kalau kena es, jadi nggak ada tekstur garing keras-kerasnya gitu kayak yang dulu kan. Meringue yang dulu kan biarpun kecil putih, kerasnya enak dimakannya. Rasa hojichanya nggak terlalu sih. Tapi ada baunya pas masuk mulut berasa, tapi nggak terlalu nyengat dibanding kayak yang black Oreo hojicha waktu itu. Yang black hojicha ya, dia lebih berasa tapi nggak nyengat baunya. Kalau ini baunya tuh khas juga sih. Ini kalau dicampur mungkin lebih seru guys. Kita mix aja kali ya, biar lebih asik makannya. Oke, di mix dulu gimana rasanya. Sebenarnya sama aja, cuma meringue jadi tambah ke Oreo. Mantap. Udah tuang, kita coba langsung. Jadi jumbo 15.000 kalau buat sekali masih oke. Dan ini mereka kan biasanya limited berapa bulan, biasanya setelah itu nggak ada. Seasonal mereka langsung buat menu baru lagi guys. Campur sama Oreo sama black meringue. Kenapa nggak dibuat di satu kayak gini, lebih enak ya. Nah ini baru mantap, ini kecampur semua jadi lebih rasanya lebih pas. Kalau untuk kentang, kalau kalian nggak kepaksa pengen cobain banget, jangan deh, cuma pakai bumbunya doang, nggak ada norinya sama sekali, seaweednya kayaknya aneh aja. Kalau untuk es krim, minuman boleh coba sama si burgernya, tergantung kalian sukanya ayam, beef atau fish, ikan. Oke guys, mungkin itu ya video kali ini. Kalau untuk overall rasanya masih oke buat dicoba dan nggak terlalu aneh-aneh semua. Ini cukup pas semuanya, balance. Karena tadi perginya nggak ke yang Permen Cafe, jadi nggak bisa cobain yang black, yang matcha sama yang satu lagi apa ya, yang coffee latte matcha itu. Sebenarnya itu harusnya enak juga sih matchanya. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya.
Semoga kedepannya coronanya cepat usai biar kita bisa lebih mudah beraktivitas di mana-mana ya guys ya. Sampai ketemu selanjutnya. See ya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe-nya ya. Ciao.